Kriptografi, 4.000 tahun manusia menyempurnakannya, dan selalu ada yang berhasil memecahkannya. Ini 7 hal yang mau kita jawab. Kriptografi artinya mengubah tulisan supaya cuma orang yang kita tuju yang bisa membacanya. Katanya dari bahasa Yunani. Kriptos, tersembunyi, dan grafein, menulis. Contoh paling gampang. Ambil kata rahasia, terus geser tiap hurufnya 3 langkah ke depan di abjad. R jadi U, A jadi D, H jadi K. Hasilnya UD, KD, VLD. Buat orang lain itu cuma kata yang nggak ada artinya. Beda buat orang yang tahu aturannya. Dia tinggal menggeser balik. Nah, aturan geser tadi namanya kunci. Siapa yang pertama bikin tulisan bersandi? Kalau kamu cari, hampir semua tulisan menunjuk ke tempat yang sama. Makam seorang bangsawan Mesir bernama Khnumhotep yang kedua, sekitar 1900 sebelum Masehi. Di dinding makamnya ada hieroglif yang sengaja ditulis nggak seperti biasanya. Tapi ada yang nggak cocok. Sandi itu bikin tulisan kehilangan artinya buat orang yang nggak dituju. Nah, hieroglif di makam itu artinya masih utuh. Siapapun yang menguasai hieroglif tetap bisa mengerti isinya. Para sejarawan umumnya menilai tujuannya bukan merahasiakan sesuatu, tapi memberi kesan indah, berwibawa, dan sedikit misterius. Pantas buat makam bangsawan. Jadi lebih tepat kita sebut contoh tertua penggantian lambang yang kita tahu, bukan contoh tertua dari merahasiakan pesan. Yang lebih meyakinkan datang sekitar 400 tahun kemudian, di Mesopotamia. Seorang juru tulis-menulis sebuah tablet tanah liat dengan tanda-tanda yang sengaja dibikin nggak lazim. Isinya bukan rencana perang, bukan pesan raja, tapi resep glasir keramik. Cara bikin lapisan mengkilap di tembikar. Jadi kriptografi lahirnya bukan di medan perang, tapi dari resep seorang pengrajin yang nggak mau cara kerjanya ditiru orang. Dan 4.000 tahun kemudian alasannya masih sama. Yang paling rajin kita kunci hari ini juga urusan uang. Gimana Sandi masuk ke medan perang? Aeneas, abad keempat sebelum Masehi, menulis buku panduan bertahan waktu kota dikepung. Di dalamnya ada pembahasan tentang cara mengirim pesan tanpa ketahuan. Setahu kita, itu yang paling tua. Menariknya, sebagian besar caranya bukan mengacak tulisan, tapi menyembunyikan tulisannya. Dua-duanya beda. Yang satu bikin pesan kehilangan artinya. Yang satu bikin orang nggak tahu ada pesan di situ. Orang Sparta punya alat namanya saital. Bentuknya tongkat. Pita kulit dililitkan ke tongkat, pesannya ditulis memanjang. Terus pitanya dilepas. Yang tersisa cuma barisan huruf berantakan. Buat membacanya, pitanya harus dililit lagi ke tongkat yang cocok. Jujurnya, sejarawan masih berdebat apa alat ini beneran dipakai buat merahasiakan pesan, atau buat memastikan surat datang dari orang yang benar. Ada juga kotak Polybius. Huruf disusun dalam kotak 5x5, jadi tiap huruf punya alamat, nomor baris dan nomor kolom. Abjad kita 26 huruf sementara kotaknya cuma muat 25, jadi I dan J berbagi satu kotak. Kata kunci berubah jadi 25, 45, 33, 13, 24. Yang penting bukan tingkat keamanannya, karena sandi ini gampang dipecahkan. Yang penting, tiap huruf sekarang bisa diwakili dua posisi, dan Polybius memang memakainya persis buat itu, mengirim huruf lewat dua kelompok nyala obor. Begitu huruf bisa diwakili posisi, pesan bisa dikirim pakai apa saja yang bisa dihitung orang. Obor, ketukan, bendera. Ingat ini, karena gagasannya muncul lagi nanti. Lalu Roma. Julius Caesar menggeser huruf waktu menulis surat penting. Sejarawan Suetonius mencatat begini. Buat membaca surat Caesar, ganti A dengan huruf keempat, yaitu D. Kalimat itu sering bikin orang bingung dan menyebut geserannya 4, padahal jaraknya 3. D memang huruf keempat kalau dihitung dari A, tapi buat sampai dari A ke D kita melangkah 3 kali. Jadi sandi Caesar itu geser 3, persis seperti rahasia yang jadi UDKDVLD tadi. Kelemahannya, begitu orang tahu sistemnya, geserannya cuma punya 25 kemungkinan. Dicoba satu-satu, paling lama beberapa menit. Dan sekarang bagian terpenting di seluruh video. Kapan sandi pertama kali berhasil dipecahkan? Sandi Caesar tadi cuma punya 25 kemungkinan. Dicoba satu-satu, beberapa menit juga selesai. Sekarang bayangkan cara yang lebih kuat. Jangan geser semua huruf sama rata. Kasih tiap huruf pasangan acaknya sendiri. A jadi Q, B jadi Z, C jadi M, tanpa pola sama sekali. Sekarang berapa kemungkinan susunannya? 403, diikuti 24 angka 0. Kalau ada komputer yang sanggup mencoba 1 miliar susunan tiap detik, waktu yang dibutuhkan hampir seumur alam semesta. Makanya berabad-abad sandi begini dianggap aman, dan di situ letak jebakannya. Baghdad, abad ke-9. Al-Kindi,
Cendekiawan di masa keemasan Islam yang hidup sekitar tahun 800 sampai 873 menulis sebuah risalah yang mengubah segalanya. Idenya bukan mencoba semua kemungkinan, tapi menghitung. Di bahasa apapun, huruf nggak muncul sama rata. Ada yang kepakai terus, ada yang nyaris nggak pernah. Coba kita hitung sendiri. Kalau seluruh naskah video ini dihitung hurufnya, sekitar 18.000 huruf, hasilnya begini. Hampir 1/5 huruf adalah A, sekitar 19%. Sesudahnya N sekitar 10%, lalu E dan I di kisaran 8-9%. Di ujung sebaliknya ada Q, X, dan Z, yang bertiga nggak sampai 1%. Sekarang bagian yang menentukan. Kalau tiap huruf cuma ditukar sama huruf lain, jumlah kemunculannya nggak ikut berubah. Yang berganti cuma topengnya. Huruf A tetap muncul 19%, cuman sekarang pakai wajah huruf lain. Coba lihat langsung. Ambil kalimat rahasia ini tidak akan pernah terbaca, lalu tukar tiap hurufnya pakai tabel acak. Hasilnya kelihatan benar-benar nggak ada artinya. Tapi hitung hurufnya. Dari 32 huruf, Q muncul 9 kali. 28% jauh meninggalkan yang lain. Nggak ada huruf sesering itu di bahasa Indonesia kecuali satu. Tebak Q adalah A, dan tebakan itu benar. Jadi sandi nggak perlu ditebak satu-satu. Cukup dihitung. 403 septiliun kemungkinan kalah sama orang yang mau duduk dan menghitung huruf. Caranya disebut analisis frekuensi. Dan risalah Al-Kindi memuat uraian sistematis tertua yang sampai sekarang kita tahu tentang cara ini. Dan perhatikan apa yang barusan terjadi sama angka tadi. 403 septiliun kemungkinan nggak menolong sama sekali, karena bahasa punya pola. Banyaknya kunci bukan keamanan kalau isinya bisa ditebak dari polanya. Pelajaran ini bakal berulang sampai video terakhir. Satu hal lagi yang perlu diluruskan, karena cerita ini sering dibikin terlalu heroik. Al-Kindi bukan orang jenius yang muncul sendirian. Sebelum dia sudah ada tradisi ilmiah Arab yang menggarap bahasa dan pola. Yang benar-benar baru dari dia adalah caranya ditulis sebagai prosedur. Langkah demi langkah, bisa diajarkan. Bisa diulang siapa saja. Dan Al-Kindi bukan akhir ceritanya. Sesudah dia, tradisi kriptologi Arab terus jalan berabad-abad. Ibnu Al-Duraihim menulis tentangnya, dan ensiklopedia Al-Qalqashandi mencatat berbagai jenis sandi lengkap sama cara memecahkannya. Dari sana, ilmunya pelan-pelan sampai ke Eropa. Gimana Barat membalas? Serangan balik pertama terhadap cara Al-Kindi datang dari Italia, awal 1400-an. Di lingkungan penguasa Gonzaga di Mantua dipakai salah satu contoh tertua sandi homofonik. Satu huruf boleh diwakili beberapa lambang sekaligus. Huruf A misalnya. Kadang ditulis satu lambang, kadang lambang yang lain. Jadi waktu dihitung, nggak ada lagi lambang yang menonjol sendirian. Lalu sekitar tahun 1467, Leon Battista Alberti, yang dijuluki Bapak Kriptologi Barat. Idenya, jangan pakai satu tabel penukaran, pakai beberapa, bergantian. Dia bahkan bikin alatnya. 2 cakram bundar disatukan di tengah kayak jarum jam, yang kecil di atas yang besar, dan di pinggir keduanya ditulis abjad lengkap. Sejajarkan A di cakram luar dengan K di cakram dalam, dan aturannya jadi. A ditulis K, B ditulis L, seterusnya. Diputar sedikit di tengah pesan. Seluruh aturannya ganti. Lalu Johannes Trithemius menyusun apa yang disebut tabula recta. Tabel besar berisi 26 baris abjad, tiap baris digeser satu langkah dari baris di atasnya. Tabel inilah yang bikin sandi berganti-ganti aturan jadi praktis dikerjakan orang biasa. Sekarang kita sampai ke sandi paling terkenal dari zaman ini. Semua orang menyebutnya sandi Vigenere, dari nama seorang diplomat Prancis. Cuma ada satu masalah. Bukan dia yang bikin. Orang yang pertama menuliskannya namanya Giovan Battista Belaso, tahun 1553. Vigenere sendiri baru menulis soal sandi lebih dari 30 tahun kemudian. Jadi kalau ditarik dari awal, yang membangun sandi ini 4 orang. Alberti yang punya gagasannya, Trithemius yang bikin tabelnya, Belaso yang menyusunnya jadi sandi berkunci kata, dan Vigenere yang cuma kebagian namanya. Cara kerjanya begini. Sandi Caesar pakai satu aturan geser buat seluruh pesan. Sandi ini pakai banyak aturan sekaligus, bergiliran, dan kuncinya berupa sebuah kata. Ambil pesan rahasia dengan kunci-kunci. Hasilnya BUUCASU. Sekarang lihat huruf A di dalam pesan. Huruf itu muncul 3 kali, dan keluar jadi U, lalu C, lalu U lagi. Huruf yang sama persis, hasilnya beda-beda. Dan lihat sebaliknya, huruf U di hasilnya. Ada 3 U, tapi yang satu aslinya H, 2 lainnya aslinya A. Disitulah cara Al-Kindi mati. Menghitung huruf cuma berhasil kalau tiap huruf punya satu topeng tetap. Orang Eropa menjulukinya Le Chiffre Indecifrable,
Sandi yang nggak bisa dipecahkan. Reputasi itu bertahan berabad-abad, dan orang yang pertama memecahkannya malah diam saja. Sekitar tahun 1854, Charles Babbage, orang yang sama yang merancang mesin hitung mekanis, berhasil membongkar sandi ini. Tapi dia nggak pernah menerbitkannya. Sampai sekarang nggak ada yang tahu pasti kenapa. 9 tahun kemudian, 1863, Friedrich Kasiski, mayor infanteri Prusia yang di usia tuanya menekuni arkeologi, menemukan caranya sendiri dan menerbitkannya. Karena itu nama Kasiski yang tercatat, bukan Babbage. Petunjuknya sebenarnya sudah kelihatan di contoh kita tadi. Dua huruf A yang keluar sama-sama jadi U itu bukan kebetulan. Keduanya kebetulan jatuh di bawah huruf kunci yang sama, karena kuncinya diulang terus. Kunci yang berulang bikin hasilnya ikut berulang. Jadi caranya, cari pengulangan itu, lalu ukur jaraknya. Jarak-jarak itu kemungkinan besar kelipatan dari panjang kunci. Misalnya akhirnya ketahuan kuncinya 5 huruf. Berarti huruf ke-1, ke-6, ke-11, semuanya digeser dengan aturan yang sama. Kumpulkan jadi satu kelompok, dan kelompok itu balik lagi jadi sandi geser biasa, yang sudah bisa dipecahkan sejak zaman Al-Kindi. Siapa yang pernah kehilangan nyawa gara-gara sandinya dibongkar? Tahun 1586, di Inggris. Mary, Ratu Skotlandia, sudah bertahun-tahun ditahan sepupunya, Ratu Elizabeth. Dari dalam tahanan, dia berkirim surat sama sekelompok orang yang merencanakan pembunuhan Elizabeth dan mengangkat Mary jadi ratu. Suratnya bersandi, diselundupkan di dalam sumbat Tongbir. Sandinya bukan sandi geser biasa, tapi jenis yang waktu itu dianggap paling aman. Namanya nomenklator. Gabungan dua hal, tiap huruf punya lambang penggantinya, ditambah daftar lambang khusus buat nama orang, tempat, dan kata yang sering dipakai. Ditambah lagi lambang umpan yang nggak berarti apa-apa. Jauh lebih rumit daripada apapun yang kita bahas sebelumnya. Dan tetap dibongkar. Mata-mata Elizabeth sudah mengintai sejak awal. Cara penyelundupan lewat sumbat Tongbir itu bukan akal-akalan Mary. Orang Elizabeth sendiri yang menyiapkannya, lalu membiarkan Mary memakainya. Jadi Mary merasa punya jalur rahasia, padahal tiap suratnya mampir dulu ke tangan musuh sebelum diteruskan. Ahli sandi Elizabeth membaca semuanya, dan waktu Mary akhirnya menulis kalimat yang menyetujui rencana pembunuhan itu, buktinya lengkap. Awal tahun 1587, Mary dipenggal. Perhatikan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Yang menjatuhkan Mary bukan cuma sandinya, tapi seluruh sistemnya bocor. Jalur kurirnya milik musuh, isi suratnya bisa ditebak, dan orang di sekelilingnya sudah disusupi. Terakhir, sandi apa yang bertahan paling lama dalam sejarah? Ingat kotak Polybius tadi, waktu huruf berubah jadi posisi? Gagasan itu balik lagi di sini, digabung sama nomenklator punya Mary, terus dipakai sampai batasnya. Di Istana Louis yang ke-14, Antoine Rossignol bareng anaknya Bonaventure merancang sandi khusus buat surat rahasia raja, dikenal sebagai Great Cipher. Sandinya nggak menukar huruf satu lawan satu, tapi pakai ratusan angka yang beda-beda. Dan disinilah cara Al-Kindi dilumpuhkan sekaligus dari dua arah. Pertama, satu angka nggak selalu mewakili satu huruf. Banyak yang mewakili suku kata utuh, bahkan kata utuh. Menghitung huruf jadi nggak ada artinya, karena satuannya sudah bukan huruf lagi. Kedua, sebagian angka sengaja dipasang tanpa arti apapun, semata-mata buat menyesatkan orang yang mencoba memecahkannya. Lalu terjadi sesuatu yang nggak direncanakan siapapun. Para perancangnya meninggal, sandi ini pelan-pelan nggak dipakai lagi, dan buku kuncinya hilang. Cara membacanya ikut terkubur bareng mereka. Akibatnya aneh. Dokumen-dokumen berkode di arsip Prancis berubah jadi tumpukan angka yang nggak ada artinya buat siapapun, termasuk buat pemerintah Prancis sendiri. Bukan musuh yang terkunci di luar, tapi pemiliknya. Selama lebih dari 200 tahun, nggak ada yang tahu isinya. Sekitar tahun 1890, seorang kriptanalis Prancis bernama Etienne Bazeris mulai menelitinya. Butuh kira-kira 3 tahun sampai akhirnya berhasil. 200 tahun itu rekor terlama dalam sejarah sandi. Satu penutup kecil sebelum kita rangkum. Akhir 1839, Edgar Allan Poe, ia penulis cerita horor itu, menantang pembaca sebuah surat kabar di Philadelphia. Kirim sandi buatan kalian, katanya. Dia memecahkan banyak di antaranya, lalu menerbitkan jawabannya. Bukan dia yang menemukan analisis frekuensi. Dia cuma memakai cara yang sudah ada. Tapi untuk sesaat, membongkar sandi jadi hiburan yang diikuti orang banyak. Sekarang tarik ke belakang sebentar. Dari resep keramik di tanah liat Mesopotamia, hieroglif yang dipahat di dinding makam, pita kulit yang dililit di tongkat Sparta.
nyala obor Polybius, cakram logam Alberti, sampai surat rahasia Louis yang ke-14. Bahannya ganti-ganti, tapi yang mengerjakannya selalu tangan manusia. Orang menyusun, orang lain menghitung, dan yang menang orang yang lebih sabar. Dan tiap sistem yang kita bongkar tadi, satu persatu, akhirnya ketahuan kelemahannya. Termasuk yang dijuluki nggak bisa dipecahkan. Termasuk yang bertahan 2 abad. Tapi ada satu hal yang perlu diluruskan sebelum kita tutup. Semua sistemnya akhirnya ketahuan kelemahannya, itu nggak sama dengan semua pesan lama sudah berhasil dibaca. Sampai hari ini masih ada sandi dari sebelum abad ke-20 yang belum terpecahkan. 2 dari 3 bill cipher yang katanya menunjuk lokasi harta karun. Dorabella cipher yang ditulis seorang komponis buat seorang perempuan tahun 1897. Dan naskah Voynich yang bahkan belum pasti beneran sebuah sandi. Ada tulisan-tulisan tua yang sampai sekarang masih menyimpan rahasianya. Yang belum berubah sejak awal video. Semuanya masih pertandingan antar manusia. Tangan lawan tangan, kesabaran lawan kesabaran. Itu yang berakhir sesudah ini. Karena begitu perang pindah ke radio, manusia menyerahkan pekerjaannya ke mesin. Dan buat memecahkan mesin, orang harus membangun mesin juga. Nantikan seri kedua. Mesin lawan mesin.